Selamat pagi Bu Marni. Apa kabar Bu? Selamat pagi Surya. Kabar baik, sudah lama ya kita nggak jumpa. Iya Bu. Kebetulan setengah tahun ini saya jarang ada di head office. Saya lebih banyak ada di site. Maklum orang lapangan. Oh, pantesan. Ada yang bisa saya bantu Surya? Ini Bu. Sebenarnya saya berat untuk menyampaikannya. Tapi niat saya sudah bulat. Saya mau resign Bu. Resign? Kenapa Surya? Selama ini laporan kerja kamu baik-baik saja. Ada dua alasan Bu. Pertama, pekerjaan yang saya pegang ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Robert waktu saya tanda tangan kontrak kerja setahun yang lalu. Kedua, sepertinya saya tidak bisa bekerja sama lagi dengan Pak Robert Bu. Kami sering berselisih paham kalau di lapangan. Biasanya masalahnya karena metode kerja. Pak Robert masih pakai teknik lama, sementara usulan saya pakai teknologi yang lebih canggih dan efisien selalu ditolak. Saya paham kalau saya ini bawahannya Pak Robert Bu, tapi saya tidak terima. Saya disalahkan terus kalau terjadi masalah di lapangan. Seolah-olah apa yang saya lakukan tidak ada yang beres. Dan yang paling tidak bisa saya terima, kemarin Pak Robert menyampaikan kata-kata yang kasar dan tidak pantas kepada saya di grup tim lapangan, Bu. Kata-kata tidak pantas? Maksudnya? Nanti saya kirim screenshotnya ke Ibu sebagai bukti. Saya tidak terima kata-kata itu karena telah merendahkan harga diri saya. Dan saya mau mengundurkan diri sekarang. Kamu yakin Surya mau resign? Tapi baiklah kalau memang niat kamu sudah bulat. Itu hak kamu sebagai karyawan. Ini surat pengunduran diri saya, Bu. Sebenarnya surat pengunduran diri hanya untuk karyawan tetap. Karena status kamu bukan karyawan tetap, tapi karyawan kontrak. Jadi tidak perlu pakai surat pengunduran diri. Tepat setahun yang lalu, kamu tanda tangan kontrak kerja untuk selama 2 tahun. Berarti jatuh tempo kontrak kerja kamu masih setahun lagi. Dan kalau kamu mau terminate kontraknya di tengah jalan seperti ini, maka kita harus bikin surat pengakhiran kontrak kerjanya, bukan surat pengunduran diri. Tapi nggak apa-apa, surat ini saya terima. Nanti dokumen pengakhirannya saya siapkan untuk kamu tanda tangani ya. Baik, Bu. Terima kasih. Dan kalau untuk kompensasinya sendiri, itu gimana, Bu? Kompensasi? Maksudnya Surya? Sebagai karyawan kontrak, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, saya berhak mendapatkan uang kompensasi kan, Bu? Itu aturan terbarunya, ada pasalnya. Oh, uang kompensasi. Baik Surya. Perusahaan juga tentunya akan memberikan kamu uang kompensasi. Kami akan siapkan. Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, saya mendapatkan uang kompensasi 1 bulan gaji ya, Bu? Betul Surya. Sesuai PP nomor 35 tahun 2021, uang kompensasi karyawan kontrak yang habis masa kerjanya adalah 1 bulan gaji. Untuk masa kerja 12 bulan. Kalau masa kerjanya kurang atau lebih dari setahun, dihitungnya proporsional sesuai lamanya masa kerja. Rumusnya, masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Dan karena masa kerja kamu 12 bulan, gaji kamu 8 juta sebulan, maka uang kompensasi kamu 1 bulan gaji, 8 juta rupiah. Meskipun kontrak kerja kamu 2 tahun dan putus di tengah jalan, perusahaan tetap kasih kamu uang kompensasi. Jadi, soal uang kompensasi clear ya Surya? Clear, Bu. 1 bulan gaji. Baik kalau begitu. Sekarang saya mau bahas penalti. Apa, Bu? Penalti? Maksudnya? Iya Surya, penalti. Sesuai perjanjian kerja yang kamu tanda tangani setahun yang lalu, di sana ada pasal penalti. Kamu ingat? Ada di pasal 7. Bunyinya, kalau karyawan memutuskan kontrak secara sepihak, sebelum masa kontrak kerjanya habis, maka karyawan wajib bayar penalti ke perusahaan. Besarnya gaji per bulan dikali sisa masa kontrak yang belum dijalankan. Karena gaji kamu 8 juta rupiah per bulan, dan sisa masa kontrak yang belum kamu jalankan 12 bulan, maka penalti kamu 8 juta dikali 12, sama dengan 96 juta rupiah. Ini ganti rugi yang harus kamu bayar ke perusahaan. Apa, Bu? Penalti saya 96 juta? Betul Surya. Ini aturannya bukan cuma ada di perjanjian kerja yang kamu tanda tangani kemarin, tapi diatur juga di peraturan perusahaan kita. Kamu bisa cek lagi di perjanjian kerja kamu, dan peraturan perusahaan yang di awal tahun kemarin dibagikan ke karyawan. Dan perusahaan bikin kebijakan penalti ini juga nggak sembarangan loh Surya. Ini ada dasarnya, di pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sana diatur, kalau perusahaan atau karyawan mengakhiri kontrak kerja secara sepihak sebelum masa kontraknya habis, maka pihak yang mengakhiri itu wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya. Dan karena kamu yang mengakhiri kontrak ini di tengah jalan, secara sepihak, maka kamu yang wajib bayar ganti rugi ke perusahaan. Jadi nanti perusahaan akan bayar uang kompensasi ke kamu 8 juta.
dan kamu harus bayar uang penalti ke perusahaan 96 juta. Tapi Bu, bukannya aturan ketenaga kerjaan itu sudah dihapus? Diganti sama Cipta Kerja? Seharusnya ketentuan ganti rugi itu sudah tidak berlaku dong? Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tidak otomatis menghapus berlakunya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja hanya merubah beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Sebagian pasal di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, tapi masih ada sebagian lagi yang masih berlaku. Dan pasal 62 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan tadi tentang ganti rugi itu tidak dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja, jadi masih berlaku. Begitu Surya. Sudah jelas? Sekarang saya proses ya pengajuan pengakhiran kontrak kerja kamu. Kalau gitu nggak jadi deh, Bu. Saya tarik lagi surat pengunduran diri saya. Kayaknya saya masih bisa tahan, bekerja sama dengan Pak Robert untuk 12 bulan lagi.